Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Fitria dengan NIM 2006 051100022 dari kelas Praktikum Rekayasa Perangkat Lunak F. Di sini saya akan menjelaskan hasil dari DFD atau Data Flow Diagram yang telah saya buat mengenai sistem perpustakaan. Jadi di sini terdapat 3 entity, yaitu ada mahasiswa dan juga petugas dengan fungsi sebagai berikut. Lalu untuk lebih detailnya langsung saja dibahas pada diagram di dalamnya. Jadi di sini untuk diagram yang lebih jelasnya lagi, langsung saja saya jelaskan bagaimana berjalannya data ini atau data flow-nya. Jadi yang pertama dari mahasiswa, di sini mahasiswa dapat melakukan pendaftaran. Dengan melakukan pendaftaran ini, maka mahasiswa akan menyerahkan datanya, data mahasiswa, lalu masuk ke pendaftaran. Kemudian dari proses pendaftaran ini, data mahasiswa akan dimasukkan ke sebuah data yang bernama mahasiswa, yang akan ditandai dengan data mahasiswa yang valid. Lalu setelah mahasiswa tersebut datanya masuk ke dalam data mahasiswa, setelah tersimpan, maka dia akan mendapatkan hak akses mahasiswa. Ada beberapa di antaranya, yaitu yang pertama ada peminjaman, lalu pengembalian, dan juga ada pencarian buku. Jadi di sini yang bisa mendapat hak akses mahasiswa ini adalah mahasiswa yang datanya berada di dalam data mahasiswa ini. Lalu yang pertama di sini ada hak meminjam, yaitu mahasiswa akan dapat melakukan proses peminjaman buku di perpustakaan. Kemudian nantinya proses ini dia akan berlanjut ke report pengembalian yang mana akan ditujukan ke petugas perpustakaan ini. Jadi ketika ada mahasiswa yang akan meminjam buku, petugas akan mendapat laporannya atau report peminjaman. Maaf, ini terbalik ya, pengembalian sama peminjaman. Di sini ada jangan. Lalu di sini nah, sudah. Kemudian setelah datanya itu masuk ke petugas, nantinya petugas ini akan memiliki hak akses untuk petugas, yaitu hak akses petugas. Kemudian petugas akan dapat melakukan validasi terhadap peminjaman buku yang dilakukan oleh mahasiswa tersebut. Lalu datanya nanti akan masuk ke dalam data bernama peminjaman yang akan disimpan sebagai data pinjam valid. Lalu hak mahasiswa yang kedua adalah hak pengembalikan, akan melalui proses pengembalian dan nanti datanya akan masuk ke laporan petugas perpustakaan. Lalu petugas akan dapat melakukan validasi terhadap pengembalian buku yang dipinjam oleh mahasiswa. Namun jika data tersebut tidak valid, maka dia akan masuk ke dalam data pengembalian. Jika datanya tidak valid, maka akan melalui proses yang bernama terlambat. Kemudian jika terlambat, maka nantinya mahasiswa akan dikenakan tagihan berupa denda, yang mana denda tersebut disimpan dalam data yang bernama denda. Lalu hak mahasiswa yang ketiga, hak akses mahasiswa yang ketiga adalah hak mencari, dapat melakukan proses pencarian buku, yang mana nantinya akan mengarah ke data buku yang tersedia. Lalu untuk hak akses petugas yang terakhir ada pencarian buku yang sama seperti yang dapat dilakukan oleh mahasiswa, dan juga di sini petugas dapat memiliki hak menambahkan buku untuk melakukan proses penambahan buku. Lalu buku-buku atau koleksi baru yang ditambahkan ke perpustakaan akan masuk juga ke dalam data buku ini. Ya, mungkin cukup sekian data flow diagram yang telah saya buat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.